Nah, bagaimana dengan dakwah salafiyah ya ikhwah? Dakwah salafiyah bukan dakwah hizbiyah. Tidak dikenal dalam dakwah salafiyah menyuruh orang untuk membesarkan dirinya. Kalau ada di dalam dakwah kita panggil orang untuk membesarkan diri pribadi dan mengikuti diri pribadi, maka itu bukan dakwah salafiyah. Bukan menyuruh kepada satu lembaga khusus, bukan menyuruh kepada yayasan, bukan menyuruh kepada kelompok, tapi dakwah salafiyah hanya satu, menyuruh manusia kembali kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Menyuruh untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Menyuruh untuk mengagungkan sunnah Nabi SAW, tidak berbuat bid'ah. Menyuruh untuk menjadi orang-orang yang taat dan saleh, tidak berbuat maksiat. Menyuruh untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, ya, tidak keluar dari petunjuk tersebut. Menyuruh untuk menuntut ilmu syar'i, terus belajar, menyuruh untuk mengamalkan ilmu, menyuruh untuk berdakwah dan mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu prinsip dasar dakwah salafiyah. Kalau ada orang yang keluar dari situ, maka keluar dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Dan dakwah salafiyah ya ikhwah bukan hizbi. Jadi kita sebutkan dakwah salafiyah bukan hizbi. Ya, kita menamakan diri kita dengan kaum muslimin dan kita taat patuh kepada pemimpin yang ada di negara kita, tidak keluar dari mereka, ya, sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan taat selama tidak ada kemaksiatan. Kita berbaur dengan masyarakat kita, sabar terhadap gangguan mereka, kita membantu mereka apabila kesulitan, dan kita mengingkari perbuatan-perbuatan yang memang ada kemungkaran di dalamnya. Ya, dan kita mengingkari bukan ingin berpecah belah, tapi kita mengingkari karena diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Fa amma al-intisab alladhi yufarriq bainal muslimin wa fihi khurujun 'anil jama'ati wal i'tilaf ila al-furqati wa suluki tariqil ibtida' wa mufaraqati sunnah wal ittiba' fa hadha mimma yunha anhu wa ya'tham fa'iluhu wa yakhruj bidzalika an ta'atillahi wa rasulih." Adapun intisab, menisbatkan diri kepada yang memecah belah kaum muslimin atau keluar dari jamaah kaum muslimin atau menyebabkan kerusakan, perpecahan dan menuju kepada perbuatan bid'ah, berlepas diri dari sunnah dan ittiba, ya, maka perkara-perkara ini membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, tidak ada ulfah, kesatuan pada kaum muslimin, bergabung dengan yang banyak kebid'ahan di dalamnya, ya'tsam fa'ilu, orangnya berdosa dan perbuatan itu terlarang dan dia keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita dinamakan oleh Allah dengan apa? Muslim. Semua orang secara zahir dia adalah orang muslim. Nggak bisa dikafirkan orang Islam kecuali kalau dia berbuat perbuatan kufur. Ya, kita dinamakan Allah al-muslimin, orang-orang Islam. Lihat kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad, "Man da'a da'wal jahiliyah fahuwa jutha'u jahannam." Barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, kelompok-kelompok selain Islam, maka dia termasuk penghuni jahannam. Kata seorang lelaki, "Ya Rasulullah, wa in shama wa shalla," walaupun orang itu puasa dan salat, kata Nabi SAW, "Na'am, iya." Wa in shama wa shalla, walaupun dia puasa dan salat. Walakin tasammau bismillahilladzi sammakum ibadallah al-muslimin al-mu'minin. Lihat. Tapi namakanlah diri kalian dengan nama yang Allah berikan kepada kalian, yaitu orang Islam, muslim dan mukmin. Menunjukkan kalau kita nggak boleh memisahkan diri dari keumuman kaum muslimin. Ya. Nggak boleh memisahkan diri dari keumuman kaum muslimin. Makanya dulu di zaman sahabat nggak ada salafi, nggak ada Abu Bakar as-Salafi, nggak ada Umar as-Salafi. Di zaman tabi'in nggak ada salafi.
Kenapa? Karena zaman mereka zaman yang Islam masih murni. Nggak perlu alqab, lakab-lakab khusus untuk membenarkan diri mereka. Keumuman kaum muslimin pada saat itu di atas akidah yang sahih, di atas prinsip yang benar. Maka semua orang muslim pada saat itu memahami akidah yang benar dan tidak keluar dari prinsip yang benar. Namun dengan berjalannya waktu, tersebar luas hawa nafsu dan banyak kesesatan. Keluar kelompok Qadariyah yang salah dalam bab takdir, Jabariyah, keluar Jahmiyah, keluar Mu'tazilah, ya, keluar Khawarij, keluar Syiah, ya, dan kelompok-kelompok sesat lainnya. Nah, kelompok-kelompok ini Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij, Qadariyah, Jabriyah dan yang lainnya menamakan diri mereka dengan apa? Muslim. Menipu kaum muslimin kalau mereka adalah muslim dengan akidah mereka. Makanya Ahlus Sunnah mengecilkan lagi namanya. Selain muslim, mereka menamakan diri mereka dengan Salafi. Pertama kali dinamakan diri mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akhirnya kelompok-kelompok ini juga sama, menampakkan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dikecilkan lagi. Akhirnya Ahlus Sunnah menamakan diri mereka dengan Salafi. Ya, mereka tidak mau, maka mereka menuduh Salafi kalau di zaman sekarang dengan Wahabi. Ya. Maka lakap-lakap ini, nama-nama ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah, sebagaimana kita jelaskan, atau Salafi, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya tidak keluar dari Islam. Karena nama-nama ini ada dalilnya di dalam sunnah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah memiliki satu kitab tentang hukum intisab, menisbatkan kepada nama-nama ini. Kata beliau, kalau nama-nama Salafi, Ahlul Athar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Taifah Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, itu tidak keluar dari Islam dan tidak memisahkan diri dari kaum muslimin, karena nama-nama ini mencakup semua Islam. Kemudian nama-nama tersebut ada dalilnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nama-nama ini dinamakan dengan nama tersebut untuk melawan ahlul bid'ah, ya, membantah bid'ah mereka dan kesesatan-kesesatan mereka. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menamakan diri mereka dengan Ahlus Sunnah, Taifah Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah dan yang lain-lainnya, membedakan dengan Ahlul Bidah dan membantah syubhat-syubhat Ahlul Bidah dengan penamaan-penamaan tersebut. Kemudian juga nama-nama ini tidak ada ta'assub kepada siapapun selain dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan juga nama-nama ini al-wala dan al-bara semuanya dibangun di atas Allah dan Islam, bukan di atas kelompok, bukan di atas kesesatan, ya. Maka intinya kata beliau, hadhil jama'at al-islamiyah, kelompok-kelompok Islam yang dibangun di atas asas yang sangat jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah, pada hakikatnya memecah belah kaum muslimin. Dan juga kerusakannya dan bahayanya lebih besar daripada kebaikannya, ya. Maka harus menjauhkan sejauh-jauhnya jamaah-jamaah tersebut, khususnya syabab, para pemuda yang semangat belajar menuntut ilmu syar'i, jangan sampai bergabung dengan kelompok-kelompok tadi. Bahkan kelompok-kelompok tersebut memasukkan ke dalam hati orang yang di dalam kelompoknya kebencian kepada orang lain. Dia benci kepada karib kerabatnya, dia benci kepada da'inya, dia benci kepada penuntut ilmu yang kalau tidak loyal kepada kelompok mereka.